Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Jamaah, senang sekali saya Bedu kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita semua. Di mana lagi kalau bukan di Jalan Dakwah yang disiarkan dari Masjid Al-Khairiyah Menara Syariah kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan seperti biasa jamaah, dalam setiap episodenya Jalan Dakwah tentunya memiliki tema-tema yang menarik untuk kita simak dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Yang nanti akan dikaji bersama guru kita dan alhamdulillah beliau sudah berada bersama kita. Langsung saja kita sapa, sudah ada Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum AA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Para bunga-bunga calon bidadari surga yang hadir hari ini dari mana saja? Kita sapa terlebih dahulu ya ayah. Dari Majelis Taklim Al-Amin Bogor, Majelis Taklim Jabal Nur Bogor, Majelis Taklim Zikir An-Nur Kota Tasikmalaya, Majelis Taklim Maratus Soliha Serang Banten, dan dari Majelis Taklim Ar-Ruhamma Cisarua Bogor. Assalamualaikum. Baik jamaah, kita ketemu lagi di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah. Bu. Iya gitu Bu ya. Bu. Aduh. Mulutnya pada lucu. Pernah gak sih ngerasa takut akan memudarnya kecantikan ibu? Pernah? Jadi ibu sekarang merasa masih cantik atau udah enggak lagi? Hah? Udah tua kata gitu. Sampai nangis, enggak udah tua. Jadi ibu merasa takut ya karena kecantikannya memudar ibu ya. Misalnya kan karena memang kecantikan itu bisa memudar karena banyak faktor. Salah satunya adalah bertambahnya usia. Terus juga polusi ya kan Bu ya. Banyak pikiran. Yang tadinya kenceng sekarang kendor. Ya kan? Kayak lagu tuh entar kenceng, entar kendor, entar kenceng, entar kendor. Nah biasa sih yang suka seperti itu adalah para istri ya. Yang suka merasa seperti itu. Bahkan ada beberapa istri yang merasakan bahwa kecantikannya yang dulu dipuja-puja, dikejar-kejar oleh pria, pasangan atau suaminya, sekarang suaminya sudah mulai melupakan kecantikan istrinya sendiri. Lupa kalau dulu istrinya cantik. Sekarang kalau suami ibu ngeliat ibu kayak ngeliat apaan gitu kayak ibu ya. Dia lupa dulu tuh dia ngejar-ngejar ibu gitu. Nah itu yang sekarang sering terjadi dan tanpa disadari oleh suami gitu kan. Ibu tuh udah gak cantik ternyata. Tapi bisa jadi bagi pria lain di luar sana ya, buat pria di luar sana, bukan suami ibu nih, ibu masih tetap terlihat cantik. Amin. Pengen lihat banget pria lain ibu? Waduh, waduh ngeri nih ya. Ya bahaya ini Bu, makanya nih ini harus dibahas nih. Hilman harus menegaskan ini nih ini tugas AA nih ya. Untuk tema kita hari ini sesuai banget nih, saat kecantikan istri memudar maka hati suami perlu sadar. Ya, langsung saja kita dengarkan tausiahnya bersama Hilman. Silakan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bunda, saat
kecantikan istri memudar, maka hati perlu sadar. Yang namanya kecantikan itu bisa jadi memudar. Karena usia bertambah, iya apa iya? Karena kesibukan makin banyak, betul? Dan harus suami sadar, boleh jadi kecantikan istrimu memudar karena selama jadi istri capek, sibuk ngurusin rumah tangga. Betul? Istri masak, capek tidak? Istri nyuci baju, capek? Istri ngurus anak di rumah? Istri nyiapin perlengkapan rumah tangga? Kasihan bener capek semua ini. Maka mohon maaf, kadang yang benar bukan kecantikan istrimu yang memudar, tapi mungkin rasa syukurmu yang berkurang ketika melihat wajah istrimu. Betul? Lagian apa sih yang dicari dari kecantikan? Betul? Mohon maaf, paras mah ada masanya. Sekarang glowing, mungkin besok glosor. Betul? Sekarang kencang, besok kendor. Sekarang mungkin wajahnya Masya Allah bening, mungkin besok. Maka yang dimaksud kecantikan hakiki bukan tentang wajah, tapi kecantikan hakiki ada pada hati. Betul? Maka yang namanya perempuan itu perhiasan. Dan siapa perhiasan yang paling baik? Bukan perempuan yang paling cantik, tapi perhiasan yang paling baik adalah perempuan yang solehah. Bukankah itu yang Nabi sampaikan dalam hadis riwayat Muslim? Nabi SAW bersabda, ad-dunya'u mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atus solehah. Dunia itu perhiasan. Dan sebaik-baiknya perhiasan adalah perempuan yang solehah. Maka mohon maaf, kecantikan fisik hanya membuat laki-laki menatap. Tapi kecantikan hati membuat laki-laki menetap. Betul? Kecantikan fisik cuman bisa ditatap, tapi kecantikan hati membuat mereka menetap. Betul? Maka bunda sayang, pemirsa BTV, saat engkau jadi istri, jangan insecure dengan wajahmu yang memudar kecantikannya. Selama di hatimu ada kesolehan, selama di hatimu ada ketakwaan, selama di hatimu ada keimanan, maka disitulah engkau masih menjadi perempuan yang paling cantik di dunia ini. Betul? Wajah boleh memudar cantiknya, tapi takwamu tidak boleh hilang dalam harimu. Setuju? Dan wahai suami, bersyukurlah untuk mencintai istrimu. Jangan mencintai karena parasnya, tapi cintailah dia karena kesetiaan yang membersamaimu dari engkau tidak punya apa-apa sampai engkau sekarang bertumbuh punya segalanya. Karena banyak suami yang waktu belum punya apa-apa didampingi sama istrinya. Betul? Tapi saat dia punya segalanya, enggak sedikit dia pergi meninggalkan istrinya. Dan banyak yang mencari yang lebih cantik, lebih muda daripada istrinya. Dia lupa dulu yang nemenin dia siapa? Istrinya yang mungkin sekarang sudah memudar kecantikannya. Tapi enggak apa-apa. Tapi enggak apa-apa. Yang penting tidak memudar ketakwaannya. Betul? Mudah-mudahan Allah jaga hati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Tepuk tangan ibu untuk Hilman. Baik, langsung saja berdua kasih kesempatan jamaah yang mau bertanya. Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau saya?
Mau saya? Aduh. Boleh Bu, sekarang kan sudah sendiri kan. Jadi boleh silakan. Obral dah, saya obral dah. Mana? Ibu, iya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yani dari Majlis Taklim Jabal Nur Cibanteng Bogor. Boleh bertanya? Boleh, silakan. Kalau nggak boleh, mah ibu nggak saya suruh berdiri. Iya ibu. Begini, alhamdulillah saya diberikan suami yang insya Allah sampai sekarang sih taatnya. Masih setia kepada saya. Alhamdulillah. Karena pada awal menikah, saya diberitahukan oleh suami saya kedudukan di rumah tangga, kedudukan di kantor dan teman-temannya. Pada awalnya saya pernah diajak ke temannya yaitu musyukuran untuk mengadakan syukuran di sana dan semuanya teman-temannya datang ke sana. Alhamdulillah saya juga diajak ke sana dan datang ke sana. Dan kebetulan di sana ada Pina, di mana Pina ini adalah istrinya Rian yang kebetulan pada waktu itu dia sedang hamil. Pada suatu hari diadakan lagi acara syukuran di kantornya, ulang tahun. Nah kebetulan pada waktu itu Pina tidak ada. Kita kemana? Jadi Vina ini istri temennya. Iya Temennya. betul, Rian namanya. Pada waktu Iya. dia tidak datang, kebetulan saya dekat, saya nanya, Rian kemana Pina nggak dibawa? Dia bilang gini suaminya, Pina sudah melahirkan, badannya sudah gendut. Jadi saya males bahwa dia malu katanya dibawa ke acara tersebut. Akhirnya dari percakapan tersebut saya dengan suami akhirnya berbincang di rumah. Kebetulan suami malah berkata, Bun, Pina itu sebetulnya cantik, kulitnya putih, hidungnya mancung, itu silihan aja lebay kata tidak bisa membawa si Pina ke acara tersebut. Jadi saya berpikir, saya jadi kesal mendengar suami tersebut. Kenapa apa kecantikan saya sudah berkurang? Oh. Nah, tapi kan ibu masih dibawa ke acara syukuran. Dibawa, tiap Berarti acara suami saya ibu dibawa. masih bersyukur. Tapi kesal, suami saya muji-muji. Katanya Pina ini cantik, kulitnya putih, hidungnya mancung. Sementara ibu? Begini adanya. Ya begini adanya. Oh, begini adanya kata suami. Saking kesalnya saya itu agak cemburu. Oh. Akhirnya saya mendiamkan suami saya. Tidak sadar bahwa saya sedang diam ke depan suami saya. Saya bertanya, apa ada doa yang bisa menutupi mata suami saya supaya tidak berpaling kesantinya kepada yang lain. Doa supaya mata suami tertutup. Sementara apa selama-lamanya nih Bu? Supaya tidak melihat kepada istri lain kecuali istrinya. Kepada istri. Iya, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda. Ada dua nasihat AA. Satu untuk suami. Wahai para suami, satu hal yang paling tidak suka oleh seorang istri. Apa? Dibandingkan dengan orang lain. Setuju? Maka jangan pernah membandingkan istrimu dengan orang lain. Karena itu yang paling menyakitkan perasaan istri. Apalagi urusan kecantikan. Di mana sakitnya? Maka mohon maaf, betul di luar sana ada yang lebih cantik dari istrimu, tapi percayalah untuk hatimu hanya istrimu yang paling bisa menerima kamu apa adanya. Betul? Jadi maksudnya kalaupun kita lihat yang cantik di luar, ya udah, nggak usah diceritain sama istri. Betul nggak? Istri jadi insecure. Istri jadi rendah diri. Istri jadi overthinking. Mikirnya kemana-mana. Kan gitu perempuan mah. Betul nggak? Kita mikirnya A, B, C. Perempuan mah A, B, C, D, E. Panjang. Betul nggak?
Padahal suami cuman bilang begini doang. Itu tetangga cantik luar biasa. Mikir kemana-mana. Pasti ada apa-apa. Pasti kamu mau sama dia. Pasti kamu sering liatin dia. Pasti kamu gak perhatiin aku. Wah. Perempuan mah begitu. Betul? Maka catatan pertama. Jangan suka membandingkan istrimu dengan orang lain. Betul? Tapi juga yang kedua, nasihat untuk para istri. Ibu sayang, kalau suamimu lagi menceritakan perempuan lain, justru jangan membuat ibu rendah diri, tapi jadi motivasi. Ibu tanya, emangnya aku kurang apa ayah? Kurang mancung misalkan. Kurang apa? Kurang mancung Kurang misalkan. maju. Terus kurang apa lagi? Kurang putih. Kurang putih. Kurang wangi. Kurang wangi. Pokoknya kurang 5.500 lah. Oh gitu ya. Jadi bunda, kalau suami nyeritain yang lain, bunda hadir di situ. Berarti suami teh ngasih kode ke bunda. Suami teh maunya kayak begitu. Cantik terus. Wajar. Iya. Laki-laki itu lemahnya di mata. Nah. Betul nggak? Dan di antara ciri istri yang baik siapa? Dia yang ketika dipandang menyenangkan hati suaminya. Makanya bunda ketika suami cerita, tuh teman aku mah meni dandan, meni wangi. Bunda teh langsung. Baik kalau begitu. Cecek. Langsung. Bunda teh pakai wangi-wangian. Terus hidung dimancung-mancungin. Ambil jepitan jemuran bu. Tahu. Bunda teh berusaha buat nyenengin hati siapa? Suami. Betul nggak? Kan ini mah kadang-kadang mohon maaf atuh. Suami di luar rumah lihat yang cakep-cakep. Dengar yang bagus-bagus. Nyium yang wangi-wangi. Pulang ke rumah. Bau ketumbar. Sok. Bunda hari ini kan cantiknya luar biasa ya. Di rumah begini enggak? Ayo berubah, betul? Jangan merasa rendah diri tapi jadikan motivasi. Dan terakhir ada satu doa yang membuat suami dan kita semua bisa belajar bersyukur dengan apa yang Allah beri. Boleh kita baca? Boleh. Sekali, bunda sekali, pemirsa BTV boleh diikuti juga satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rodini biqadhaika wa sobirni ala balaika wa auzi'ni syukra ni'amaika. Ya Allah, ridhokan aku dengan ketentuanmu dan sabarkan aku dengan ujianmu dan syukurkan aku dengan semua nikmatmu. Amin. Baca doa ini, amalkan, mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang pandai bersyukur. Amin ya Rabbal Alamin. Tepuk tangan buat ibu yang bertanya. Intinya itu bu ya, jangan merasa minder ketika suami ibu menceritakan tentang kecantikan wanita lain. Justru jadi motivasi ibu untuk memberikan yang terbaik kepada suami ibu. Agar ibu ketika suami pulang, ibu enak dipandang. Bukan enak ditendang. Seperti itu bu ya. Oke, baik kalau gitu jamaah setelah ini kita akan kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah.